Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas sesuatu hasil dari eksperimen saya mengenai firmware OpenWRT atau router yang sudah saya rubah firmware-nya menggunakan OpenWRT. Buat kalian yang belum menggunakan firmware OpenWRT, kalian bisa menggunakan router berbagai jenis dan tipe ya, bebas, yang penting bisa dijadikan OpenWRT. Sebagai contoh bisa TP-Link 740N, TP-Link 840N, TP-Link 841N, dan mungkin yang sering tren juga yang router bekas Bolt itu ya, BL401 kalau nggak salah. Nah itu juga bisa OpenWRT. Pokoknya terserah pengen pakai router apa aja, pengen router tipe apa aja, kalian bisa. Yang penting sudah diinstal atau dirubah firmware-nya menggunakan OpenWRT. Sebagai contoh di sini saya menggunakan TP-Link 740N yang sudah saya rubah jadi OpenWRT. Nah, di sini saya melakukan eksperimen untuk menggabungkan mode access point atau pemancar WiFi yang biasa digunakan untuk voucheran ya. Lalu saya gabungkan dengan router mode klien ya, klien router biasanya dipakai untuk pelanggan rumahan. Nah, biasanya umumnya mereka terpisah. Kita dalam rangkaian RT/RW-NET kita melakukan antara konfigurasi router access point ataupun pelanggan rumahan, baik itu mode klien, mode PPO ya, ataupun IP dinamik ataupun statik ya. Mereka terpisah. Nah, jadi pada konfigurasi ini saya menggabungkan kedua mode tersebut menjadi satu router atau dalam satu router ini ya. Ini hanya sebuah contoh, ini hanya sebuah eksperimen saya dilakukan pada TP-Link 740N ya, karena menurut saya ini router yang paling murah yang bisa saya beli, yang cocok dengan kantong saya. Oke, balik lagi dengan eksperimen tersebut. Mungkin beberapa di antara kalian masih bingung apa sih maksudnya. Nah, oke, saya akan coba jelaskan dengan cara ini, taruh dulu ya. Dengan cara saya gambarkan aja ya pakai notepad. Sini ada nggak ya notepad? Paint di sini pakai paint aja ya. Kita coba buka seperti ini. Nah, biasanya atau umumnya dalam rangkaian RT/RW-NET saling sambung atau WiFi yang saling sambung, baik misalkan dari rumah A ke rumah B, dari rumah B ke rumah C, dari rumah C ke rumah D, dan seterusnya ya. Itu melakukan saling sambung atau di paralel, mungkin bahasanya ada juga yang menyebutkan seperti itu. Biasanya seperti ini, kita akan buat rangkaian skemanya seperti ini. Misalkan ini adalah mikrotik ya, mikrotik kita. Lalu ini rumah kedua, rumah pertama ya. Biar jangan rumah dulu deh. Misalkan kan sebelum masuk ke dalam rumah, biasanya terhubung melalui switch, hub ataupun router yang tadi saya bilang mode access point ya. Di sini berarti AP1 ya. AP1. Oke, jangan di sini. Sini aja. Masukin AP1. AP1. Lalu dari AP1 terhubung ke AP2, misalkan seperti ini. Terhubung ke AP2. Lalu dari AP2 biasanya ke AP3 lah, atau seterusnya lah ya. Kita bikin sampai AP3 aja. AP3. Atau switch atau hub deh. Hub ataupun switch gitu ya. Ini juga atau hub. Jadi ada yang pakai mode access point, ada yang pakai mode hub, ada yang pakai hub, ada yang pakai switch. Nah, dari mikrotik terhubung ke AP1, dari AP1 terhubung ke AP2, dari AP2 ke AP3. Umumnya seperti ini. Lalu dari AP tersebut, dari access point tersebut, atau dari hub ataupun dari switch, barulah kita sambungkan ke rumah pelanggan. Biasanya seperti ini kan ya. Biasanya ini rumah satu. Klien 1. Ada juga klien 2, mungkin di sini ya. Seperti ini. Klien 2.
Ini bisa juga di sini klien 3. Sini ya, klien 3. Dan bisa di sini klien 4. Dan klien 5 mungkin ya. Oke, klien 5 seperti ini. Nah, dari access point ini, dari AP ini, dari hub ini, biasanya barulah kita sambung ke klien rumahan ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, umumnya kan kita dalam rangkaian saling sambung RT RW net atau internet wifi perdesaan ya. Itu umumnya kita menggunakan sebuah hub ataupun access point, dalam menyambungkan antara klien 1, klien 2, klien 3, karena di sini kan modenya klien ya. Mode klien, di sini mode klien. Itu nggak bisa kita langsung dari mikrotik klien 1 ke klien 2, dari klien 2 ke klien 3, dari klien 3 ke klien 4, karena ini mode rumahan itu nggak bisa. Misalkan PPOE, di klien 1 ini kan pakai PPOE ya, dari PPOE nggak bisa ke PPOE 2 atau klien 2, dari klien 2 atau PPOE 2 ini ke klien 3 itu kan nggak bisa. Biasanya umumnya pakai hub ataupun switch ya, pakai hub ataupun switch. Nah, dalam konfigurasi saya ini, dalam konfigurasi yang saya lakukan dengan FreeMan Open WLT yang saya menggunakan TP-Link 740N ini hanya contoh ya, 740 ini hanya contoh. Karena menurut saya ini router yang paling murah yang bisa di flash Open WLT. Kalian bisa pakai firmware router dengan ataupun firmware router ataupun tipe merek apa aja, yang penting support OpenWRT. Saya merekomendasikan menggunakan OpenWRT, bisa juga sebenarnya udah ada WRT mungkin bisa ya, tapi saya sendiri sulit mengkonfigurasinya, jadi saya sarankan menggunakan OpenWRT aja. Kita dengan satu router ini bisa melakukan dari mikrotik klien 1 ke klien 2, dari klien 2 ke klien 3, klien 3 ke 4, dan seterusnya. Dengan cara menggabungkan mode hub ataupun access point ini dengan mode klien pada satu router. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak menggunakan alat ya. Jadi dengan begini hemat. Pertama hemat router kan. Kalau misalnya umumnya kan begini kan dia pakai hub, klien lagi, hub lagi, dan seterusnya. Itu kan banyak alat, rugi banget alatnya. Berarti dengan menggabungkan seperti ini, maka mikrotik klien 1, klien 2, klien 3, dan seterusnya, maka router yang kita gunakan akan lebih sedikit dan lebih efisien. Terus yang kedua, kalau misalkan kita menggunakan atau umumnya menggunakan rangkaian seperti ini kan akan pastinya access point 1 atau hub ini biasanya listriknya dari kita kan, dari dari kita lah, dari server kita, dari AP1 untuk menghidupkan access point atau hub ini, listriknya dari kita. Ya ada juga mungkin listriknya dari pelanggan rumahan atau klien rumahan. Kasihan cuman kan, dia udah menghidupkan router klien, dia menghidupkan hub juga. Kan kasihan dua alat dia menghidupkan pada router, padahal dia bisa menggunakan hanya satu aja, nggak perlu dua-dua. Lalu dan seterusnya deh. Mungkin satu AP atau hub atau AP jika listriknya dari kita, ya mungkin kecil juga kan, sedikit lah. Tapi kalau misalkan internetnya sudah mengcover RW ataupun kelurahan mungkin ya, yaitu mungkin akan sangat banyak dan mungkin listriknya akan sangat besar sekali. Nah, jadi dengan metode yang menggabungkan AP access point atau hub ini menggabungkan dengan mode klien, itu kita nggak perlu lagi mengeluarkan konsumsi listrik, karena klien cukup klien ya. Pasti kalau misalkan udah mode klien, udah di dalam rumah klien, pasti listriknya dari klien dong, nggak mungkin dari kita. Karena kita nggak pakai lagi hub, nggak pakai hub di luar rumahnya, nggak pakai ya. Dan klien pun hanya menghidupkan satu alat router, nggak pakai dua, nggak pakai di luar ada hub, di dalam ada klien, nggak seperti itu. Cukup satu aja, udah seperti itu. Oke, jadi lebih efisien
di listrik juga. Jadi di jumlah alat kita lebih sedikit, di pengeluaran listrik juga kita lebih, bahkan nggak pakai listrik sama sekali untuk menghidupkan saling sambung RT/RW tersebut. Cuma emang resikonya kalau misalnya seperti ini, ketika klien satu minusnya ini ya, kalau ketika klien satu ini dimatikan atau dicabut listriknya, maka klien 2 yang terhubung dari klien satu ini akan otomatis off juga, klien 3 otomatis off otomatis. Makanya emang resikonya seperti itu ketika listriknya dari klien ya. Cuman kan nggak mungkin juga kalau misalnya listriknya dari kita ya, karena udah masuk ke dalam rumah mereka. Oke, jadi mudah-mudahan paham ya. Jadi bagaimana caranya dalam pembahasan kali ini, gimana caranya untuk menggabungkan mode access point ataupun hub ataupun switch dan juga mode client PPOE, IP dynamic ataupun static ke dalam satu router aja, nggak terpisah. Oke? Di sini saya hanya ingin mendemonstrasikan hasil eksperimen saya sendiri, yaitu menggabungkan access point atau router yang sudah kita setting sebagai access point yang biasa digunakan untuk proses voucheran ya, WiFi pemancar voucheran, atau bisa juga digunakan untuk hub pelanggan rumahan ya, sebagai hub pelanggan rumahan, digabung dengan mode router pelanggan rumahan atau modem pelanggan rumahan atau apalah, pemancar WiFi pelanggan rumahan yang biasa kita gunakan mode PPOE, WAN, IP dynamic dan static ya. Jadi gimana caranya kedua access point, yang satunya untuk voucheran yang difungsikan juga sebagai hub ya. Jadi bukan LAN, jadi ini hub semua. Digabung dengan sebuah router yang disetting sebagai pelanggan rumahan ke bagian WAN. Kok bisa digabung gitu kan? Gimana cara yang gabungnya seperti ini? Ya nggak mungkin juga ya. Sebenarnya kayak gini juga udah bunsin ya. Udah menggabung ya. Tapi nggak kayak gitu. Di sini saya mau setting di dalam firmware-nya gimana caranya supaya satu router berfungsi sebagai pemancar voucheran dan juga pemancar pelanggan rumahan. Jadi cukup satu router, kita akan sangat menghemat budget kalau kayak gitu ya. Daripada boros akses point wifi, akses point voucheran, lalu dari akses point voucheran ke hub, ke router pelanggan rumahan, itu kan sangat boros. Mending kita gabung aja jadi satu router. Dengan begini, maka cukup menggunakan satu router masing-masing rumah. Ini di rumah A, ini di rumah B, ini di rumah C. Jadi dari mikrotik kita terhubung ke rumah A, dari rumah A terhubung ke rumah B, dari rumah B ke rumah C. Semuanya sama, ini di setting gabungan dari access point, pemancar wifi, dan juga pelanggan rumahan. Jadi bisa saling sambung ya, saling sambung tapi memiliki dua SSID, dua sinyal wifi. Satu router memancarkan dua sinyal wifi yang berbeda untuk voucheran dan juga untuk pelanggan rumahan. Oke, paham lah ya. Jadi yang saya eksperimen seperti itu. Keuntungannya kan kita nggak perlu lagi mensuplai listrik. Cuma ada kerugiannya. Kerugiannya yaitu ya kalau dari rumah A ini dimatiin, maka B dan C ikut mati. Ya internetnya nggak ada. Ya router dia nyala, internetnya mati. Ya kayak gitu ya, resiko saling sambung sama seperti tadi yang saling sambung listriknya dari rumah pelanggan. Cuma bedanya kan kasihan kalau pakai dua atau menghidupkan dua alat. Itu terserah mau menghidupkan hub dan juga router pelanggan rumahnya, ataupun menghidupkan akses point pemancar wifi dan juga pelanggan rumahnya, router pelanggan rumahnya. Kan kasihan dua alat. Mending pakai satu alat yang sudah disetting, kita setting digabungkan menjadi satu. Oke, paham lah ya, itu rangkaian yang saya gunakan dengan seperti ini. Dengan seperti ini bisa sangat menghemat budget kita dalam membeli router. Terus ya router bisa diambil dari duit warga juga sih kalau misalnya di beberapa itu ya. Cuman kalau di saya itu semuanya gratis ya.
alat saya belikan, kabel saya belikan. Ya listrik rencananya sih masing-masing karena kemarin ya kasusnya adaptor saya juga jebol, nggak kuat ya satu RT, ya udahlah. Jadi rencananya ya caranya supaya saling sambung ya. Ini sudah saya setting, ini belum saya setting, ini belum saya setting. Nah, sekarang saya mau nunjukin aja nih hasil dari eksperimennya. Ini saya setting dua SSID, A1 hotspot, dan juga kan nanti kan pelanggannya namanya Awan ya. Namanya Awan. Ya kesamaan nama, saya mohon maaf lah, dimaklumin aja. Ini cuma cerita, mudah-mudahan sih bisa berbagi ilmu, bisa berkah untuk menambah ilmu ya. Oke, ini A1 hotspot. Ini sudah saya setting SSID-nya. SSID pertama sebagai yang berfungsi sebagai pelanggan rumahan, saya beri nama A1 hotspot. Terus SSID kedua sebagai pemancar WiFi voucheran, saya beri nama WiFi gratis tes ya, karena masih tes lah. WiFi gratis tes. Ya, kenapa namanya WiFi gratis ya, karena ya emang sebagian mungkin pengguna WiFi saya ya gratisan lah ya, di bawah 512 kbps. Di bawah 512 kbps saya gratiskan ya, kalau di atas 512 kbps ya bayar. Oke, ini udah lumayan panjang juga penjelasannya, mudah-mudahan sih paham lah ya. Ya penjelasannya ya berputar-putar supaya kita semua paham dengan penjelasan yang dijelaskan. Oke, paham? Nah, sekarang saya mau coba hidupkan. Ini pakai apa ya? Oke, bentar. Ini HP, tapi oke, ini HP. Tekan, nyalakan lagi. Nah, ini hanya wifi gratis dan Jahranet game ya. Sekarang saya coba hidupkan. Hidupkannya nih. Oke, saya hidupkan, hidup ya. Dan juga saya sambungkan, ke mikrotik saya, mikrotik untuk voucheran saya. Terserah kan mau pakai LAN 1, LAN 2, LAN 3 atau LAN 4 atau bahkan ke WAN, karena ini sudah disetting sebagai hub atau voucheran. Sedangkan wifi-nya disetting 2 SSID. Oke, coba wifi udah logo nyala ya. Coba tekan dulu, nyalakan lagi. Nah, ini dia A1 hotspot dan wifi gratis tes. Nah, untuk yang A1 hotspot ini berlogo gembok ya, karena A1 hotspot saya bilang tadi ini untuk pelanggan rumahan. Jadi satu router ini memancarkan dua sinyal SSID. Yang A1 hotspot difungsikan sebagai pelanggan rumahan. Jadi untuk khusus si Bapak Awan ini satu langganan untuk ke semua HP milik si Awan. Sedangkan yang WiFi gratis tes ini dimanfaatkan oleh ya orang-orang sekitar rumahnya si Awan itulah, atau tamunya si Awan atau siapa ya, mungkin anak-anak daerah situ yang nongkrong terus kena sinyalnya,
bisa pakai sinyal WiFi yang WiFi gratis tes ini. Karena ini bersifat voucheran, tidak bakal nyambung ya antara misalkan si Awan beli ini udah berlangganan sudah ada internet, ini nyambung ke voucheran, ini nggak bakal. Terus yang ini udah ada voucheran, ada yang masuk login voucheran, ini si Awan hotspot jika tidak berlangganan dia nggak bakal masuk juga. Oke, nah sekarang saya coba. Ini HP sudah terdaftar di Mikrotik ya, jadi kita coba ke bagian WAN aja ya, biar gampang kelihatannya, biar kelihatan elegan aja. Nanti ya anggaplah ini LAN, kalau saya biasanya begitu. WAN kan difungsikan sebagai saling sambung. Ini kan LAN-nya sebagai saling sambung. Saya biasanya untuk terhubung ke Mikrotik saya itu bagian WAN, sedangkan sisanya untuk saling sambung router A, router B, router C kayak gitu. Nggak apa-apa sih, bebas aja. Oke, sudah nyala ya. Oke. Ini kan HP udah terdaftar di Mikrotik. Berarti kalau saya pakai WiFi gratis tes, ini kan bersifat voucheran. Tes ini bersifat voucheran. Oke, coba ntar dulu. Oh, ininya mak acak. Ntar dulu ya. Kita rubah dulu mak ponsel. Patut lah. Patut. Nih. Ini kita ganti dulu mak ponsel ya. Aduh, ini layarnya, ini HP nggak dipakai karena layarnya error. Ntar. Saya nggak mau katakan bagian ini. Gimana caranya saya merubah ini? Waduh. Jadi jangan pakai HP ini deh. Coba cari HP lain ya. Itu tuh. Nah, bisa tuh. Nah, sudah mak ponsel ya. Sudah mak ponsel tadi. Nah, sudah terhubung. Ini HP saya sudah daftarkan ke Mikrotik. Mak ponselnya bukan mak acak mak. Jadi ini kan WiFi gratis tes. WiFi gratis tes. Ini WiFi gratis tes. Ini difungsikan sebagai voucheran yang artinya dari HP ini pelanggan router di rumahnya si Bapak Awan ini, dari HP ke WiFi gratis tes itu terhubung ke Mikrotik tanpa diproses atau tanpa masuk ke sistemnya, tanpa mengganggu si pemilik router. Dia ibaratnya nebeng lah ya, sinyal wifi-nya itu nebeng. Oke. Nah, ini masuk ya. Coba kita tes internetan. Kalau ini oke. Mana nih dia nih? Browser. Ini masih gratis tes ya. Gratis tes. Browser. Tes. Bisa ya. Coba wifi. Nah, ini dia. Saya mendapatkan IP 192.168.3.99 karena subnet Mikrotik saya ya pakainya 399 Mikrotiknya. Ini kan jadi langsung dari
IP dari Mikrotik. Kalau misalnya saya pakainya Awan Hotspot ini saya setting IP-nya 193.168.1.1. Maka DHCP-nya nanti akan dapat ya 193.168.1.1 ya. Coba cek dulu ini ya. Ini Awan Hotspot. Bisa ngeliat IP nggak? Nah, ini dia IP ya 3.9. Oke, ini aja dulu ya. Misalkan ini tes, ini untuk membuktikan bahwa benar sinyalnya masuk dari situ ya. Ini kan bisa internetan. Saya cabut LAN-nya. Oke. Untuk membuktikan bahwa sinyalnya dari situ. Nah, ini nggak bisa internetan ya. WK. Oke, nggak bisa ya. Nggak jalan. Ini tuh masih jalan. Oke, mungkin nggak kelihatan. Ini ya. Nah, ini dia. Nggak bisa ya. Sekarang saya coba sambung lagi. Untuk membuktikan ya, coba lagi di LAN lain deh. LAN ini deh, gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Kita masuk ya. Nah, bisa ya. Bisa. Maka berarti benar ya. Wifi-nya dari sinyal ini. Oke. Ini pakai yang wifi gratis tes ya, yang berfungsi sebagai voucheran. Nah, sekarang saya mau coba yang Awan Hotspot. Harusnya minta login ya, karena Awan Hotspot belum saya daftarkan di Mikrotik. Ini Awan Hotspot. Passwordnya apa ini? Ntar ya, jangan ngintip passwordnya. Ini milik si passwordnya apa ini? Ntar saya masukin password dulu. Passwordnya itu oke. Next. Passwordnya ada di belakang router. Oke. Nah, saya rubah lagi ya Mac ponsel tadi ya. Ini Awan Hotspot ya. Minta login. Nah, belum saya masukkan ke Mikrotik, belum saya daftarkan untuk ini biar sama ya. Maka cak it's iya. Bener. Tadi aja harusnya mau ganti ini ya. Harusnya ganti HP tadi. Awan Hotspot. Tadi gimana pencet gini ya? Biar tadi masuk. Tuh, sulit kali. Hmm, tuh. Hmm, nggak bisa ketekan. Padahal udah ditekannya di sini. Hmm, sulit. Tadi bisa ya? Tadi gimana tuh?
Ya, sulit, sulit. Hmm. Nah, bisa nih. Oke, kita setting mak ponsel. Kita mak ponsel ya. Mak ponsel. Oke, sama ya. Ponsel. Nah, dia minta login. Dia minta login. Awan hotspot dia minta login, sedangkan yang wifi gratis tes dia langsung connect, nggak minta login karena ini wifi gratis tes ini kan bersifat untuk voucheran ya. Artinya sinyal wifi-nya itu nebeng ke routernya si awan atau rumah di awan hotspot ini. Oke, sekarang tadi kan kita sudah melihat untuk yang wifi gratis tes, sekarang kita tes yang awan hotspot. Tadi yang wifi gratis tes kita mendapatkan IP 192.168.366 lah ya. Sekarang saya mau coba IP dari si awan hotspot ini. Jaringan. Nah, ini kan routernya 192.168 193.168.1.1. Oke. Nah, itu IP-nya kelihatan tuh. Ini IP-nya 193.168.1.233. Oke, mungkin ya, lebih jelasnya cari coba di statik. Nah, ini dia. 193.168.233.1.1 ya. Oke, kembalikan di HCP. Oke. Ini akan minta login ya. Nah, minta login. Dan tidak bisa akses internet. Tes. Tes. Nah, ya, udah bisa ya. KWK. Aha. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa akses internet. Kita coba gimana untuk membuktikannya ya. Membuktikan bahwa ini benar routernya ya. Pertama kita coba pakai gratisan aja dulu ya. Ini awan hotspot kita aktifkan wifi gratis. Saya gratisan ya. Aktifkan wifi gratis. Cuma 12 kbps. Oke. Nah, ini dia sudah aktif ya. Wifi gratis. Tes. Ya 512 kbps lah, lambat lah ya. Ini benar masih one hotspot. Sekarang saya coba matikan, cabut ya. Oh benar ini dari sini routernya. Ini masih one hotspot. Sekarang kita coba WK. Nah, nggak bisa ya. Ini masih one hotspot. Jadi benar dari sini ya. Dari router ini. Oke, itu aja kali ya. Videonya udah kepanjangan juga. Videonya udah panjang banget intinya. Kita bisa membuat men-setting sebuah router sebagai contoh. Ini contoh doang, inget contoh doang, saya pakainya WR 740N karena ya harganya cukup murah buat saya. Di sini kan saya pakainya gratisan ya, cukup lah ya. Buat tadi juga internetan lumayan juga kan.
Ini masih dimatikan karena nggak cabut deh. Itu aja. Main capek juga sih. Gimana cara konfigurasinya? Gampang aja. Sebenarnya saya sudah bahas cara konfigurasi OpenWRT menggabungkan mode access point ataupun hub atau wifi dengan mode klien PPO ataupun dinamik dalam satu router yang sudah saya bahas di menu member ya. Jadi buat kalian yang belum berlangganan channel Teknisi Wifi, silakan aja klik tombol join di bawah video ini, ada tombol join. Kalian bisa pilih yang paling murah, boleh aja. Kalau misalnya pengen yang paling mahal, silakan aja, anggap aja donasi lah ya gitu ya. Terus benefit yang kalian dapatkan setelah join itu nggak hanya mendapatkan video tutorial cara setting menggabungkan mode access point pada satu router, tapi juga mendapatkan benefit kalian boleh request satu akun VPN remote durasi sampai masa durasi join kalian habis. Oke, jadi kalian bebas lah ya, bisa dapat benefit lain. Ya itu terserah kalian mau ambil benefitnya mau enggak ya, itu saya hanya bonuskan aja satu VPN remote request gitu kan. Oke, kayak gitu aja video kita kali ini. Saya Rifai Uchiha, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Jangan lupa ya, klik tombol join di bawah video, itu akan jika kalian ingin mempelajari atau mengetahui cara setting menggabungkan access point dengan klien rumahan ini. Sampai bertemu di video berikutnya.